So hari ini kita akan membaca ayat 101 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitabullahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Kita terjemahkan dulu ayat ini berdasarkan dengan kekhususan, ya, berdasarkan dengan kekhususan turunnya ayat ini. Kekhususannya itu ya kepada Rasulullah. Kekhususannya itu adalah perlakuannya ahli kitab. Kekhususannya adalah tidak mengertinya kebenaran ahli kitab. Itu kekhususannya. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Jadi kekhususannya di sini telah datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususannya adalah datang kepada mereka. Siapa mereka itu? Adalah ahli kitab. Itu khususnya. Sebagian dari orang yang diberi kitab, ahli kitab ini melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya. Sekali lagi, ini perilaku khusus oleh mereka. Seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Nah, kita nantinya mau mencoba melihat secara umum menurut kaidah tafsir bahwa yang diikuti itu adalah pemaknaan secara umum tanpa harus meninggalkan pemaknaan secara khusus. Ya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ya. Secara umumnya Rasulun adalah kebenaran. Kebenaran. Setelah datang kebenaran kepada semua manusia, sudah umum ini. Sebahagian di antara manusia ini melemparkan kebenaran itu, mencampakkan kebenaran itu. Di mana dicampakkannya? Ya, di belakang punggungnya. Apa maksudnya di belakang punggungnya itu? Di belakang punggungnya itu artinya tidak akan pernah mau kembali melihat lagi. Kalau kita melempar sesuatu ke depan, masih ada kemungkinan kita ambil kembali. Tapi kalau kita melempar sesuatu ke belakang, dan metono tolok gili mite, Pak. Makanya yang dikatakan di sini wara'ah zuhurihim, artinya itu puncak kebenciannya orang terhadap kebenaran. Nggak mau lihat lagi. Nabasa farikum. Nabasa itu artinya mencampakkan, melemparkan. Ya. Wara'a zuhurihim, di belakang punggung. Kalau kita lempar belakang punggung, nggak mungkin balik-balik lagi lihat. Tapi kalau di depan, ditek kembali, diambil kembali. Ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak tahu. Berarti tahu. Ya. Berarti tahu. Jadi kalau demikian ada manusia, ini secara umum, ada manusia tahu kebenaran, tapi mencampakkan kebenaran itu sekalipun dia tahu bahwa itu adalah kebenaran. Yang paling susah memang itu adalah
memahamkan, memberikan pemahaman benar terhadap orang yang pura-pura tahu benar. Ini paling susah itu, Pak. Memberitahu kebenaran kepada orang yang tahu kebenaran dan membenci kebenaran itu. Susah diberitahu orang begini. Sama saja susahnya membangunkan orang bangun yang merasa pura-pura tidur. Susah sekali. Nah, ini fenomena psikologis ini dalam kehidupan masyarakat. Secara umum kita lihat, banyak terjadi hal seperti ini. Tahu kebenaran, tapi mencampakkan kebenaran. Campakkan kebenaran. Dan susah diberitahu tentang benar, karena dia tahu benar, tapi hanya dia membenci kebenaran. Makanya tadi kita katakan bahwa itu penerjemahan secara khususnya. Tapi kita berangkat dengan sebuah kaidah tafsir, harus melihat secara umum tanpa harus meninggalkan pemaknaan khusus. Nah, untuk apakah Allah menceritakan semua ini kepada kita? Ini pertanyaan lebih lanjut. Untuk apakah Allah menceritakan hal ini kepada kita ini? Bahwa ada data nanti seorang rasul akan dibenci. Apa? Atau katakanlah, untuk apa kita disampaikan ayat 101 ini? Kita ambil secara umum bahwa antara lain manfaat kisah itu di dalam Al-Quran adalah untuk mengoreksi kehidupan manusia secara sempurna, untuk mengoreksi pola hidup kita, karena jangan-jangan kita masuk di sini. Jadi Allah menceritakan sebuah peristiwa bahwa ada kaum yang sangat membenci kebenaran, sekalipun dia tahu kebenaran itu dan dia mencampakkannya dan susah diingatkan kembali. Jangan-jangan kita masuk di sini. Di sini ayat 101 ini Allah belum bercerita tentang apa akibatnya orang yang seperti itu. Nanti di ayat 102, nanti pada ayat berikutnya. Di ayat 101 ini belum ditahu apa kekurangannya orang yang memiliki sifat seperti ini. Ternyata di ayat selanjutnya itu kita menyeberang sedikit dulu untuk lebih sempurnanya. Karena kalau ayat ini saja yang kita baca, tidak ada akibat terhadap orang yang tidak ada. Coba baca mungkin ayat 102, baru ketahuan bahwa ternyata orang yang hidup dengan cara seperti itu pada hakikatnya muridnya setan. Muridnya setan. Dan masuk kategori orang kafir. Dan sama dengan, memang selalu berupaya menemukan cara-cara atau ilmu yang bisa mengguncangkan ketenangan kehidupan manusia orang seperti ini. Nanti dibaca pada ayat 102 itu, atau nanti Bapak Ibu kalau kembali baca-baca di situ baru nampak bahwa beginikah akibatnya orang ini. Nah, oleh karenanya Al-Quran menceritakan ayat 101 ini untuk kita koreksi kehidupan kita. Jangan-jangan kita terlibat dalam pola hidup seperti itu. Dan ini hanya sampingan saja ini. Bukan pengalaman, tapi banyak yang kita lihat. Umpamanya saja, seorang suami, dia tahu bahwa istrinya benar, tapi gengsi untuk mengakui kebenarannya. Istrinya, mencak-mencak itu. Atau jangan-jangan kita punya pengalaman sendiri dengan cara itu.
Ya, kadang memang terkadang kita begitu. Kita tahu bahwa ini yang benar, tapi kita mencak-mencak untuk mempertahankan ego kita. Masuklah ke kelompok ini. Nabasa fariqum minal ladzina utul kitab. Dikoreksi lagi. Itu salah satu tujuan Allah menceritakan hal seperti ini, peristiwa-peristiwa masa lalu. Dan sekaligus untuk memperkokoh keimanan kita terhadap yang Allah turunkan itu. Kenapa harus begini ini? Dituntut. Al-Quran itu kan pada hakikatnya peta kehidupan. Itu Al-Quran pada hakikatnya peta kehidupan. Maksudnya peta kehidupan, dia nanti bisa menunjukkan arah. Menunjukkan arah. Jadi kalau ada orang yang tidak menjadikan Al-Quran peta kehidupan, itu buta arah. Buta arah. Perlukah begitu? Ya memang perlu, Pak. Dalam diri manusia itu ada konflik yang tidak pernah berhenti sampai akhir zaman. Ada konflik yang tidak pernah berhenti. Apa itu? Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Contoh saja salah satu ayat yang berkata itu, bahwa tidak pernah berhenti konflik itu. Allah berkata, "Hai manusia itu memiliki sifat malas." Manusia memiliki sifat malas yang sering kita istilahkan kanudon. Tapi pada sisi lain Al-Quran mengatakan, "Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi." Sesungguhnya kaum manusia itu memiliki sifat yang sangat kerja keras. Apa tidak komplit ini? Apa tidak bertentangan ini? Dan itulah yang terjadi dalam diri manusia ini, konflik itu. Tapi rasa-rasanya manusia bukan sebenarnya rasa-rasanya dengan Al-Quran berkata begitu, seperti tadi yang dibacakan imam itu. Lebih banyak manusia memilih yang mencelakakan dirinya dalam konflik itu. Pergi tidak. Banyak manusia memilih yang mencelakakan dirinya. Nah, inilah perlunya ada peta kehidupan. Oh, ini yang harus kita ikuti. Karena berbagai macam variabel yang bisa mempengaruhi sehingga ia jatuh pilihannya terhadap yang mencelakakan dirinya. Nah, itu tidak pernah berhenti, itu konflik dalam diri manusia itu sampai akhir zaman. Bersedekah tidak. Itu berjamaah tidak. Pengajian tidak. Selalu itu. Konflik itu dalam diri manusia. Korupsi tidak. Itu selalu. Dan tapi ini catatan pinggir saja. Kalau ada orang yang tidak mampu mengalahkan dirinya, ini bukan ayat, bukan Al-Quran, saya tahu dia pikir-pikir ini. Kalau ada manusia yang tidak mampu mengalahkan dirinya, pasti ia banyak berusaha untuk mengalahkan orang lain. Bukan ayat, bukan hadis. Bisa dibantah. Kalau ayat dan hadis jangan dibantah. Masalah laki. Kalau ini bisa. Tapi karena saya melihat seperti itu. Kalau ada orang yang tidak mampu menguasai dirinya, tidak mampu mengalahkan dirinya, dia akan pasti banyak berusaha untuk mengalahkan orang lain. Dan itu sebuah sifat yang tidak benar. Salah pilih lagi itu. Atau kita mau berkata, yang mana banyak kita pilih ini? Menjadi kanuda kah atau menjadi kadihun? Yang mana banyak kita pilih? Kadihun atau kanuda?
Sekalipun Allah sangat-sangat menganjurkan untuk kita memilih kadihun. Kenapa? Di mana redaksinya? Ya ayuhal insan. Berbicara langsung, wahai manusia, kau itu pekerja keras. Karena kau pasti akan meyakini, pasti bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau innal insana li rabbih itu hanya berita di dalam Al-Quran. Artinya apa? Allah memilih uslub bahasa yang menekankan untuk kita memilih, tapi toh manusia lebih banyak yang memilih kanudo dibanding kadihun. Bisa barangkali dites diri kita, mana lebih banyak taat kita dibanding tidak taatnya kita. Itulah diri kita, dan itulah konflik ini. Jangan-jangan kita juga masuk di sini nabasa fariqum min. Kita menentang kebenaran, kita tahu kebenaran. Jadi kembali lagi kita mau mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah peta kehidupan, tuntunan untuk mengarah kemana kita mau pergi. Ada masalah sederhana, tapi kita lebih banyak terkecoh. Kita banyak mendengarkan ustaz-ustaz kita berkata bahwa Allah menjamin kehidupanmu di dunia. Dan kita yakin itu. Dalam Al-Quran, Allah menjamin kehidupan kita di dunia. Tapi Allah tidak menjamin kehidupan kita di akhirat. Tapi yang mana lebih banyak kita perhatikan? Dunia ini, kehidupan dunia sudah dijamin oleh Allah. Tenang saja. Tidak usah kasat kusut. Akhirat yang belum dijamin, justru malas kita. Bagaimana? Bagaimana cara berpikir kita ini begini, ini. Ini perlu dikoreksi, barangkali perlu dikoreksi diri kita ini. Sudah jelas-jelas Allah menjamin kehidupan kita di dunia ini, tapi masih tetap kasat kusut. Sudah dijamin. Yang belum dijamin adalah akhirat, tapi justru kita tidak ada perhatian di situ. Hai masalah lagi. Inilah ayat 101 ini menyadarkan, mengembalikan kesadaran kita. Itulah tadi saya awal mengatakan bahwa harus diterjemahkan dulu secara khusus supaya jangan kita tinggalkan makna khususnya ini. Setelah datang kepada mereka seorang rasul, itu makna khusus itu. Tapi makna umumnya setelah manusia ini datang kepada manusia ini kebenaran. Sudah umum itu. Apa yang terjadi? Nabasa fariqun. Sebagian besar manusia mencampakkan kebenaran itu. Bukan hanya ahlul kitab. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan bahwa jangan selalu kita terjebak dengan informasi-informasi yang mengkhusus melupakan diri kita. Selalu mengapa ahli kitab memang begitu. Jangan-jangan juga kita di situ. Ini ahli kitab mengingkari kebenaran Rasulullah. Jangan-jangan juga kita di situ. Wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dia tahu kebenaran. Terkadang kita tahu kebenaran. Tapi untuk mengamalkannya kebenaran itu berat. Itulah sebabnya sehingga di awal kajian surah ini, masih ingat barangkali Al-Fatihah, astagfirullah, Al-Baqarah, awal-awal surah Al-Baqarah itu yang perlu ditekankan di situ adalah bagaimana mensucikan hati. Ingat, masih ingat gitu. Selalu ayat 1 sampai
6 itu dalam surah Al-Baqarah itu hanya berkisar seperti itu. Karena dalam diri manusia ini ada pengarah yang bisa mengerahkan seluruh komponen-komponen yang ada dalam diri manusia. Apa itu? Kata Rasulullah, ala wahyal qalb. Itulah pengarah kehidupan ini. Jangan-jangan kita salah arah. Itulah tadi saya katakan, kalau kita tidak mampu mengalahkan diri kita, pasti kita banyak berusaha untuk menyerang orang, mengalahkan orang lain. Nah, mari kita lihat konsekuensinya ini. Orang yang memiliki sifat seperti itu. Wattaba'u ma tatlus syayatin. Itu muridnya setan, orang yang seperti ini, murid setan. Sekalipun berwajah manusia. Bahkan lebih kencang lagi dikatakan, dia dikategorikan fala takfur. Allah mengatakan fala takfur. Perilaku seperti itu adalah pelaku kafir. Fala takfur. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriqun. Manusia-manusia ini banyak cenderungnya mengikuti yang menjadi kanuda itu dibanding keadihon. Kemarin itu di FKCA ada kelompok pengkajian Al-Quran di rumahnya Ibu Majda. Saya katakan ini, kita mengoreksi diri kita ini, karena ini innal insana li rabbih lakanuda. Ada potensi itu pada diri manusia. Ya ayyuhal insan innaka kadihun. Manusia, kamu itu pekerja keras. Saya mau kembali memberikan penyampaian kepada kita semua. Ya. Kita banyak-banyak yang mana kita pilih? Kadihun kah? Ataukah kanuda? Alternatif. Makanya Al-Quran betul-betul menjadi pengarah kehidupan kita ini. Saya kira inilah mengantar kita untuk lebih banyak berdiskusi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai untuk pembahasan yang ayat 101 di surat Al-Baqarah ini. Memang di dalam kajian kitab ini secara lugawi memang ada perkara yang disampaikan dan ahli kitab yang menyampaikannya. Nah, kira-kira makna hakikinya Pak Kiai supaya kita ini lebih kembali kepada diri kita, apakah kita ini termasuk orang-orang Yahudi yang menyampaikan berita kebenaran ini? Karena memang kita mendapat kebenaran itu meskipun tersirat, dalam arti kebenaran di dalam hati kita dan bisikan-bisikan itu kadang memang dicampur, karena kita susah memisahkan apakah ini bisikan kebenaran atau ini adalah bisikan setan. Nah, di sini bagaimana Kiai kira-kira mendeteksi betulkah ini bisikan kebaikan yang datangnya dari Allah? Dan itu biasanya ada di arena
kolbu kita, Pak Kiai. Kalau di arena akal pikiran mungkin lebih cenderung kita berpikir rasional, kita timbang-timbang secara rasional, secara hukum baik syar'i maupun hukum ilmu pengetahuan. Namun di dalam hal hakiki yang ada di dalam kolbu, di situ berperan sangat halus untuk mendeteksi betulkah ini suatu kebenaran. Jangan sampai nanti kebenaran yang harusnya dilakukan tapi kita abaikan, yang menjadi di surat Al-Baqarah ini, Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini, kita kembali kepada pengarah komponen-komponen itu. Kalau itu bersih, kalau itu suci, maka akan terbuka hijab-hijab yang menghalangi kita untuk melihat yang benar. Kecuali kalau itu yang kotor, itu jaminan Allah. Jaminan Allah itu, sucikan itu. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Zikir inilah yang satu-satunya cara untuk bisa mensterilkan itu hati, untuk bisa menyingkap bahwa ini yang benar, ini yang salah. Jadi kemampuan kita untuk memilih yang benar dan salah berimbang, berbanding lurus dengan kesucian hati seseorang. Berbanding lurus dengan kesucian hati seseorang. Semakin suci hati seseorang, semakin gampang tersingkap itu hijab-hijab yang menghalangi. Tapi kalau kotor atau salah posisi, maka terkadang yang benar kita lihat miring. Kalau kita mau ilustrasikan, itu cermin, Pak. Kalau cerminnya bagus, posisinya bersih, bening, tidak ada yang tidak nampak. Tapi begitu salah posisi cermin itu, maka terkadang muka kita miring kelihatannya. Kenapa? Salah posisi ini hati. Biasa tahu kan ada cermin, kenapa muka saya agak, apalagi kalau cekung sedikit itu tidak rata dan tidak bersih. Itu sudah jaminan Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kalau begitu kembali kepada persoalan ini, bagaimana kita mencapai tingkat steril itu, dan itulah tugas Rasulullah itu. Wa yuzakkihim. Itu salah satu misi Rasulullah dalam kerasulannya adalah wa yuzakkihim, membawa manusia ini untuk sampai kepada tingkat kesucian dirinya. Itu misi itu dalam Al-Quran. Dan sekarang bagaimana Rasulullah sudah wafat? Nah, ada hadis Nabi mengatakan, wala tasalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq. Tidak akan pernah padam. Ada saja sekelompok dari umatku itu yang selalu mau menampilkan kebenaran. Ya, yang kita menginginkan mudah-mudahan masuk ke kelompok itu. Itu jaminan Rasulullah. Wala tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Ada sekelompok dalam umatku ini yang selalu tampil menegakkan kebenaran. Nah, kebenaran tentu kebenaran bukan berdasarkan rasionalitas, tapi kebenaran yang berdasarkan dengan kesadaran ilahi. Mungkin saja kita melihat ada satu kebenaran, tapi kita menghindar dulu kebenaran itu karena ada kebenaran yang lebih ingin kita inginkan. Contoh ini. Al-Quran kan sudah tetapkan bahwa siapa yang mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam,
kafir. Itu jelas ayatnya itu. Laqad kafara allazina qalu, telah kafirlah orang yang berkata bahwa Tuhan itu adalah Isa anak Maryam. Benar ini kan? Tapi kita mau mencari lagi. Tidak mungkin kita mau mengatakan ada teman orang non muslim, orang kafir ini. Kafir sini kedua orang kafir. Tidak tega kita melakukan seperti itu. Sudah jelas orang musyrik ini, tapi tidak mungkin kita orang musyrik di sini dulu. Kita masih mencari. Jadi yang jelas bahwa pilihan kita tentang kebenaran itu berbanding lurus dengan kesucian hati manusia, seseorang. Berbanding lurus itu. Saya kira demikian. Ya, silakan. Ada yang pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan. Tadi Pak Kiai saya mau tanya, kalau dalam Al-Quran diperintahkan, ada ayat yang perintahkan, misalnya ayat tentang poligami, kemudian kaum perempuan itu ada ya sebagian besar tidak setuju, apakah masuk dalam konteks tadi bahwa dia membelakangi Al-Quran? Demikian juga yang laki-laki, ayat tentang perang itu ada ayatnya bahwa diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu sesuatu yang tidak kamu sukai. Demikian Pak Kiai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini harus pelan-pelan kita memberikan penjelasan ini, Pak. Memang itu di dalam Al-Quran. Sama jangan tadi dikatakan bahwa Al-Quran mengatakan telah kafirlah orang. Apakah kita mau mengatakan bahwa kafir sini kok? Allah mengatakan bahwa silakan berpoligami, tapi akibatnya juga ada. Timbang-timbang akibatnya, jangan-jangan lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Timbang saja itu. Ya. Boleh jadi perempuan itu menolak hal itu karena dia melihat mudarat yang bisa terjadi. Itu perintah, Pak. Itu perintah bisa berbagai macam bentuk hukumnya. Perintah bisa berbentuk hukumnya wajib, bisa berbentuk sunnah, bisa berbentuk mubah, bisa berbentuk makruh, bisa berbentuk haram, bisa berbentuk haram. Itu perintah dalam Al-Quran. Ada perintah, tapi jangan lakukan karena itu adalah haram. Fa'tu bi suratin min misli. Itu perintah itu. Datangkan saja ayat yang lain. Coba. Mungkin datangkan betul? Tidak mungkin. Jadi kalau kita memahami secara letterlet ini masalah. Itu padahal ini perintah ini. Fa'tu bi suratin min mislihi wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Tidak mungkin kita melakukan sekalipun itu adalah karena dalam ilmu balaghah itu ilmunya seniorku ini. Mohon maaf saya singgung-singgung sedikit balaghah. Itu adalah perintah, terkadang dimaknai ini wajib. Ini perintah, ini jaiz, boleh, ini mubah dan seterusnya. Nah, sekarang perintah fankihu ma ta'abalakum. Memang fil amr dipakai fankihu ma ta'abalakum. Tapi apakah perintah ini lari kepada wajib atau lari kepada, tergantung akibatnya apa. Kalau akibatnya lebih banyak mudaratnya, tinggalkan, itu menjadi haram. Tapi kalau manfaatnya lebih banyak, lakukan. Tapi berani mungkin kan? Monyok gitu. Jadi begitu jadi menyikapi perintah-perintah dalam Al-Quran, tetap Allah memberikan kita untuk melakukan pertimbangan. Apa akibatnya ini? Kalau ini apa akibatnya?
Ya. Dan itu sempurna, itu fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Itu tadi contoh konkret saja. Tapi Pak Andi, ada teman non muslim, ada sedikit panggil orang kafir sedikit dulu, enggak pernah kan? Nah, itu kenapa? Ada pertimbangan yang kita sama dengan disuruh pangkihu, perintah ini pangkihu fil amar propri. Ini saya tanya dulu senior, fil amar itu hanya fiil yang memerintahkan nikahilah. Tapi apakah perintah ini wajib? Jadi jangan langsung mengklaim orang bahwa kalau ada yang menentang ini orang Yahudi ini. Jangan beliau ini, ibu-ibu itu lebih banyak melihat mudaratnya dibanding manfaatnya. Apa tadi yang kedua, Pak Andi? Oh, sama di tadi itu ya. Iya. Ya. Saya kira. Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar penjelasan dari Pak Ustaz bahwa Allah menjamin kehidupan kita di dunia dan tidak menjamin kehidupan kita di akhirat. Ya. Menurut pemahaman saya Pak Ustaz, apakah dengan kita berbuat seperti sholat waktu sholat sunnah, puasa wajib, bersedekah, itu bukankah bukan otomatis apa sudah dijamin sama Allah untuk kedua kita di akhirat? Apakah adalah perbuatan lain selain yang saya jelaskan tadi yang bisa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita di akhirat, Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menyatakan begitu, bahwa Allah menjamin kehidupan kita di dunia, tapi Allah tidak menjamin kehidupan kita di akhirat. Tentu berdasarkan dengan dalil. Hadisnya berkata begitu. Ini hadisnya hadis Bukhari ini. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi. Tidak masuk surga seseorang dengan amalnya. Sahabat heran semua. Wala anta ya Rasulullah. Apakah Rasul juga begitu? Kata Rasul, wala ana. Kecuali saya. Dan termasuk saya. Illa birahmatillahi. Kecuali kasih sayang Allah, kalau itu yang datang. Berarti kalau begini tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa sholat itu bukan berarti menyepelekan sholat, tapi tidak bisa menjadi jaminan. Karena Nabi jelas, la yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi. Tidak bisa menjadi jaminan masuk surga seseorang karena bi as-sababiyah, yang disebabkan karena amal-amalnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu amal kita ini steril atau tidak, ikhlas atau tidak. Jangan-jangan kita yang mengaku, kapan mengaku kita ikhlas, sudah tidak ikhlas. Artinya apa itu? Kita mau mensterilkan amal kita ini dari seluruh pengaruh-pengaruh kemanusiaan, termasuk diri kita. Riya itu jangan dikira bahwa riya itu hanya berkata bahwa riya itu yang berkata bahwa nanti dah lihat orang. Oh enggak, termasuk diri kita. Dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum, jangan sok suci. Fala tuzakku anfusakum, jangan sok suci. Nah ini yang biasanya orang yang sok suci itu banyak menyalahkan orang. Banyak menyalahkan orang. Ini yang menjadi bahaya. Sekalipun yang disalahkan itu belum tentu salah. Kalau tidak sesuai dengan perilaku kesehariannya, pemahamannya, salah. Ini kan wataknya orang yang makanya Allah mengatakan wala tuzaku, jangan sok suci. Saya mudah-mudahan tidak salah kalau saya mau berkata begini. Kalau ada yang selalu orang melihat dirinya suci,
gampang menyalahkan orang. Kalau begitu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, oh kotor lagi ini lagi, salah lagi ini. Banyak sekarang fenomena seperti itu. Karena hanya berdasarkan dia beragama hanya berdasarkan dengan pengetahuannya. Ini saya mau ambil contoh Pak ini. Saya ambil contohnya. Ada jamaah di sini yang datang ke saya. Ini beliau ini Pak Anwar. Mohon maaf Anwar, saya mau sampaikan di ini. Ada penceramah di Goa. Dia katakan begini, menurut beliau, orang yang berzikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah itu tidak sah, tidak ada guna-gunanya, tidak ada manfaatnya. Coba. Karena pemahamannya begitu dia. Ini kan bahasa provokator yang begini nih. Lebih pintar daripada Rasulullah. Rasulullah apa katakan? Sudah berkali-kali saya bacakan ini hadis ini. Wala taqumus sa'ah hatta la yuqal 'alal ardi Allah, Allah, Allah. Ini hadis Muslim ini, nomor hadisnya 148. Tidak masuk. Tidak jadi kiamat dunia, tidak jadi kiamat dunia. Terkecuali kalau sudah tidak ada lagi orang yang berzikir Allah, Allah, Allah. Jadi bagaimana itu? Nah sudah diceramakan di sana. Orang yang berzikir dengan lafaz Allah sendiri tidak sah, tidak ada guna-gunanya. Bagaimana ini? Kenapa terlalu lancang kita berbicara seperti itu? Ini beratus aku, ampus aku. Sudah banyakkah hadis-hadis kita hafal, baca? Terlalu berani, Pak. Makanya itu orang yang selalu melihat suci dirinya berani menyalahkan orang. Bahkan sampai kitab itu diubah. Saya pernah mengikuti pertemuan ulama-ulama. Saya bukan ulama tapi diundang untuk bertemu di sana. Di rumahnya Hasyim Musadi. Membahas masalah kitab-kitab yang telah diubah oleh mereka yang tidak sepaham dengan itu. Banyak kitab yang diubah sekarang. Contohnya kitab itu. Karena yang berbicara itu penerbitnya Darul Fikri. Penerbitnya itu Darul Fikri. Dia berkata begini. Itu kitab sudah diubah. Judulnya di situ, subjudulnya kitab itu adalah mensyarahi makam Rasulullah. Ziaratul Qabr, mensyarahi kubur Rasulullah. Diubah. Apa perubahannya? Mensyarahi Masjid Nabawi. Siapa yang mengubah itu? Yang mengubah itu yang membenci ziarah kubur. Dan itu realitas, Pak. Itulah bahayanya orang-orang yang selalu menganggap ini. Memang Allah tidak menjamin kehidupan akhir dunia, tapi persoalannya manusia sekarang yang mana lebih banyak? Allah sudah jamin persoalan kehidupan dunia, tapi kita kasak kusuk dengan untuk itu. Silahkan. Yang tidak dijamin adalah akhirat, tapi kan udah di situ. Nah sekarang konflik antara qadihun dengan kanudun, yang mana lebih banyak kita pilih? Qadihun kah atau kanudun? Saya kira begitu Pak. Jadi ada hadisnya itu Pak, bahwa la yadkhulul jannata ahadun. Tidak akan masuk surga seseorang. Hadis Muslim, hadis Bukhari dan hadis Muslim itu. Saya kira demikian. Ya, sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai pernyataan Pak Kiai tadi yang mengatakan bahwa orang yang tidak bisa menguasai dirinya akan berusaha menguasai orang lain. Nah, saya di sini tidak bertanya, cuma butuh penjelasan lebih lanjut. Apa ciri-ciri atau tanda indikator orang-orang yang bisa menguasai dirinya atau orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya sehingga mau menguasai orang lain? Demikian. Oke. Ya, contoh kecil saja.
yang tidak bisa menguasai dirinya. Sudah pernah saya mau ulangi lagi kisah itu karena ini pernah kita lihat Pak Tabe, pernah kita lihat ada orang yang mau simpan sandalnya di tempat sandal, nah sandal sudah penuh, geser-geser begini. Pernah? Apakah orang ini menguasai dirinya atau tidak? Tidak menguasai dirinya. Kenapa mesti digeser sandalnya orang? Hanya karena faktor kita mau menempatkan sandal tak di situ. Ini persoalan kecil saja, tidak mampu kita kuasai diri kita. Pernahkah Bapak salah ucap terhadap ada anak Pak? Kepada anak tak? Umpamanya kita katakan, "Teo kalau kanu, mau kau kemana?" Tidak ada kayak bahasa yang lebih mulia dibanding itu. Mau kemana nak? Mana yang kita pilih biasa? Mungkin kita banyak pilih, mau kau kemana nu? Padahal ini kan sudah ada yang benar. Mau kemana nak? Apa orang ini mampu menguasai dirinya atau tidak? Makanya dia banyak menyerang untuk orang, menyerang orang. Nah, makanya orang yang bedanya antara berilmu dengan berhikmah di sini letak bedanya. Kalau orang berilmu itu adalah upaya untuk mengembangkan dan mengembangkan dirinya, kehidupannya. Tetapi orang yang punya hikmah menjaga dirinya, menguasai itu bedanya antara ilmu, sekalipun dua-duanya bermakna ilmu. Hakimun adalah Allah Maha berilmu, alimun juga Allah Maha berilmu, tapi masing-masing berbeda peruntukannya. Ya. Hakim itu adalah orang yang mampu menahan dirinya. Jadi kalau ada hakim yang tidak mampu menahan dirinya dalam memutuskan perkara berdasarkan dengan keinginannya, bukan hakim namanya itu. Tidak mampu menguasai dirinya. Makanya itu dalam ilmu fikih dilarang seorang hakim memutuskan perkara dalam keadaan dia marah. Coba saya mau ceritakan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu pernah diludahi sama musuhnya. Marah. Dalam peperangan ini, marah Ali. Nah, ini Ali tidak jadi menebas lehernya ini musuhnya. Kenapa? Apa dari Ali? Saya tidak jadi bunuh kamu karena saya dalam keadaan marah. Begitu mampunya Ali menguasai dirinya, karena dia paham marahnya ini bukan karena agama, tapi marah karena persoalan hanya diludahi. Jadi sahabat yang ditambahkan oleh Pak Kiai di sana itu, mampukah kita melihat kebenaran yang seperti itu? Yang mana kita pilih ini? Kadihun atau kanudet kita? Saya kira begitu Pak. Silakan senior. Penutup ini kapan? Kan biasa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ini materi sangat menarik sekali bagi saya. Kenapa? Saya teringat nostalgiaku waktu anak muda kira-kira 50 tahun yang lalu. Ada tetanggaku perempuan. Saya rencana mempersirikan. Saya sudah senter-senter bela Pak Kiai. Tapi karena tetangga, saya biasa berbicara dengan dia, egonya tinggi, tidak mau dikalah, selalu menyalahkan orang. Saya bilang, andai kata dia dulu saya istrikan, malas dan saya ini. Tidak seperti ibu-ibu di sini, Pak Prof, bagus-bagus semua ibu-ibu di sini. Tidak ada yang ego.
sering bawa kue sini. Pertanyaannya Pak Kiai, kalau menghadapi orang seperti ini, bagaimana cara menasihati supaya bisa merubah sifatnya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira kita punya trik tersendiri untuk menghadapi manusia seperti ini. Saya mau bercerita saja dulu, Pak. Ada dulu tetangga saya, tetangga juga ini, tapi bukan perempuan, laki-laki. Pokoknya tidak pernah pulang, tidak dalam keadaan mabuk, tidak pernah pulang. Kalau ia pulang, tunggu minum, ada motornya itu di got. Iya, di depan, persis di depan rumah saya. Bagaimana caranya ini? Karena ada keahliannya, dia tuh pintar bawa mobil. Jadi saya ajak Pak Rustan namanya, bisa kita bantu saya bawa mobil? Oh iya bisa Pak, bisa. Jadi sopirlah saya. Saya tidak pernah ajak dia. Kalau waktu salat, tidak pernah saya mari kita salat, tidak. Saya cuma berkata, kasih sini kakak dulu, mau kak salat saya. Setiap begitu, kasih sini kakak dulu, mau kak salat. Nah. Akhirnya apa yang terjadi? Istrinya itu berterima kasih kepada saya. Bahwa kita sudah sadarkan ini. Akhirnya dia yang mengingatkan saya, sudah azan Pak. Begitu, tidak pernah saya sampai bagaimana cara kita menyesuaikan keadaan. Sama dengan di Cokonuri Pak. Tadi pagi, saya tambah sedikit sekali. Pertanyaannya salah ke saya ini. Karena itu perempuan tetangga aku dulu meninggal suaminya. Dia tinggal di Surabaya. Tidak tahu kenapa bisa kasih nomor telepon. Saya bicara di telepon, kalau telepon tidak seperti ini dulu dia punya sifat, berubah ini. Nah, pertanyaannya salah, saya sering sangat hiburan saja Pak Kiai. Ya bergula. Ya. Kan sudah tua juga jarang harapan sama tua tadi. Jadi pertanyaan salah saya itu Pak Kiai selalu telepon. Ya, terima kasih Pak Kiai. Ya. Saya kira yang bisa mengetahui salah dan tidaknya, periksa hati kita Pak. Tidak ada jika embel-embelnya di situ. Dan sampai ada embel-embelnya yang kita tidak tahu. Ya. Jadi kita gampang menasihati diri kita. Jangan-jangan saya. Karena persoalan begitu sangat tersembunyi. Ada pernyataan ulama begini. Minas sahwatil khafiyah al-isti'jalu bi ihlakil aduwi. Itu pernyataan ulama ini. Salah satu pengaruh nafsu yang sangat tersembunyi adalah menginginkan musuh cepat kalah. Benar dingin loh. Itu salah satu pengaruh buruknya nafsu dalam diri manusia. Ini pernyataan ulama ini adalah menginginkan musuhnya cepat kalah. Itu sudah nafsu itu. Jadi bahaya Pak. Maka Nabi mengatakan, haulal hima yusiku an yarta'a fihi. Hati-hati mengembala ternak, jangan di seputar kawasan terlarang, karena siapa tahu ternakmu menyeberang. Liar itu hati, liar. Saya tadi mau cerita tentang itu Cokonuri Pak. Siapa yang tidak kenal Cokonuri dulu? Waktu saya mau beli rumah itu tidak ada yang apa namanya itu dorong saya. Semua mengatakan, kenapa kita ke situ? Tapi apa yang terjadi?
Tidak ada satupun orang yang pernah saya adukan. Yang terjadi sekarang anak muda, justru anak muda sekarang di situ Pak, dia adalah penghuni masjid. Dan di depan rumah saya itu dia tidak ada satu. Saya masih ingat waktu saya ada di situ pertama datang itu kelihatan itu bergerak itu botol di situ. Tapi kelihatan begitu lampu saya menyalakan, saya biasa tengah malam baru pulang kayak begini. Sembunyi-sembunyi dulu botolnya kalau sudah mulai kalah ini. Akhirnya lama kelamaan seperti itu, anak-anak kita seperti itu juga kembali. Dan tidak ada satu pun pernah saya panggil khusus di rumah. Dan mereka yang datang. Biasa itu kan bahasanya menawarkan diri. Mau ke mana puang? Nanti saya jadi sopir tak, tuh. Terus saya begini Pak Kiai, terakhir ini saya. Mengapa Pak Kiai berani tinggal di situ? Saya yakin karena Pak Kiai berani karena pemain silat. Ya, saya kira dulu gitu saja ya. Saya kira sudah cukup ya kita akhiri. Mudah-mudahan ada berkahnya apa yang kita bicarakan pada subuh hari ini, pada pagi hari ini, dan menyongsong bulan suci Ramadan. Mari kita semakin mengevaluasi, mengoreksi masing-masing kita, mengoreksi diri kita seperti apa kita ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.